Oke, jadi ada berbagai macam perspektif atau sudut pandang mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Kita akan coba membahas hal ini pagi hari ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Laksda Purnawirawan TNI Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011 hingga 2014, dan juga ada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, ada Prof. Salim Haji Said. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Oke, Prof, saya mau ke Pak Soleman dulu ya. Pak Soleman, saya ingin minta tanggapan respon Pak Soleman terkait dengan kebijakan yang baru saja kemarin dikeluarkan oleh Panglima TNI. Ya, jadi begini, saya harus meluruskan dulu ya. Kebijakan untuk para keturunan anggota PKI, keturunannya untuk bisa ikut tes masuk TNI, saya ulangi lagi, untuk bisa ikut tes masuk TNI, bukan kebijakan dari Panglima TNI. Nah, ini saya uruskan, bukan kebijakan dari Panglima TNI, tapi itu kebijakan dari negara. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Undang-Undang 34 2004 tentang persyaratan untuk masuk TNI. Di situ dalam ikut masuk tes itu tidak ada persyaratan bahwa anggota keturunan anggota ex-PKI dilarang ikut tes. Itu tidak ada. Dan sejak saya juga masuk ke Akabri tahun 1973, tidak ada alasan tidak ada persyaratannya kecuali anggota atau kecuali turunan ex-anggota PKI dilarang untuk ikut tes. Itu tidak ada. Jadi kalau apa yang disampaikan Panglima tadi itu hanya menegaskan kembali bahwa siapa saja boleh ikut tes. Kalau dia nanti lulus itu urusan kedua. Tapi untuk ikut tes masuk TNI itu adalah hak setiap warga negara, termasuk anggota dari keturunan dari anggota ex-PKI itu. Oke, nah Pak Soleman, tapi apakah kemudian selama ini implementasinya di lapangan bahwa sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan Pak Soleman, apakah kemudian keturunan PKI ini tidak menjadi indikator atau menjadi syarat bagi siapapun untuk masuk mengikuti seleksi sebagai prajurit TNI? Oh tidak, untuk bisa ikut seleksi masuk itu tidak melihat, kita tidak melihat itu keturunannya siapa, anaknya siapa, tidak. Siapapun warga negara Republik Indonesia boleh ikut tes. Dan melihat syaratnya persyaratan untuk ikut tes, itu kan ada di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 34 2004. Itu persyaratan ikut tes, dan itu sudah menghormati yang namanya TAP MPR yang disampaikan oleh beliau. Karena di TAP MPR itu kan yang dilarang organisasi, underbaunya kalau ada nanti. Nah, kalau underbaunya itu nanti kan keterpengaruhan bawahnya itu. Judulnya itu. Tapi kalau organisasi jelas tidak boleh. Itu sudah pasti. Tapi kalau keturunannya, anak keturunannya itu tidak ada aturan untuk melarang selama dia warga negara Indonesia, selama dia bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan persyaratan yang diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 34 2004, ya boleh saja ikut tes. Entah lulus nanti itu urusan kedua, tapi tesnya kan boleh-boleh aja. Jadi kita jangan disampaikan bahwa Panglima mengizinkan anak keturunan PKI masuk jadi TNI. Bukan masuk langsung jadi, tidak begitu. Tetapi hanya untuk ikut tes saja. Nah itu harus diperhatikan baik-baik itu. Dan itu bukan barang baru. Saya tahun 73 mendaftar sudah berlaku aturan itu. Jadi bukan kebijakan Panglima TNI, tapi itu adalah kebijakan negara. Beliau beliau kan kita lihat aja dalam situasinya, dia menjawab apa yang disampaikan oleh sang kolonel. Jangan sampai sang kolonel ini salah. Oh, ini anak keturunan nggak boleh. Nah, itu kan bukan begitu, itu keliru itu. Karena yang ditanyakan ikut tes. Kalau ikut tes ya boleh aja untuk tes. Tetapi kelulusannya, itu urusan kedua nanti. Kalau sudah berbicara tes, nah di situ ada Litbus, ada Litper, ada MI.
Nah itu kalau sudah di situ keterpengaruhan aliran ELA, ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem lain, apa aja itu. Mulai dari itu tadi, komunis, marxisme, leninis, radikalisme, terorisme, LGBT yang ingin berontak, separatis yang ingin memisahkan diri. Nah itu masuk saja di dalam keterpengaruhan, kita bisa lihat terpengaruh, itu langsung gugur, TMS langsung. Karena saya ikut di situ. Sebagai Bais kan di Bais, 15 tahun saya di Bais, itu pekerjaan Bais yang utama untuk menyaring gitu. Dan bisa kita lihat sejak tahun 73 sampai sekarang apakah ada terindikasi atau betul-betul kelihatan anggota atau perwira TNI yang masuk menjadi terbongkar sebagai anggota keturunan atau bukan betul-betul dia terpengaruh dengan G30S. Belum ada. Dan jangan lupa lagi TNI punya memori yang tidak bagus dengan PKI, kan 6 jenderal dibunuh. Jadi tidak mungkin lah TNI kemudian begitu saja nanti ada pembunuh. Itu kan tidak mungkin lah. Tapi kita seperti katanya Pak Panglima, patuh dan taat kepada aturan. Apa itu aturan? Ya mulai dari tap MPR itu tadi. Terus Undang-Undang 34 yang jelas TNI terikat kepada Undang-Undang 34 2004. Di situ sangat jelas. Jadi saya ulangi, tolong bukan kebijakan Panglima TNI. Itu kebijakan negara. Oke, baik. Saya bergeser ke Prof. Salim. Prof. Salim, kalau respon Anda bagaimana, Prof? Saya ini merasa tidak terlalu perlu untuk diundang ke sini sekarang. Karena Pak Sulaiman Ponto ini sudah menjelaskan semuanya dan itulah penjelasannya. Kalau ada yang perlu saya tambahkan adalah bahwa dulu kalau ditarik ke belakang, ini cerita ini soal perselingkuhan. Dulu betul. Itu salah satu, saya tidak tahu itu apa dasarnya, undang-undang atau keputusan atau apa, ada yang disebut berselingkuhan. Jadi ada orang yang lolos masuk di AMN. Jadi artinya belum ada Akabri. Akabri itu kan tahun 60-an ke atas. 70-an, Pak. 70-an malah ya. Saya ingat betul karena angkatan pertama, lulusan pertama itu salah satu adalah Agus Wijoyo. Okay. Sekarang duta besar di Filipina, bekas gubernur Lemhanas. Nah, pernah kejadian ada perwira sudah perwira lulus dari AMN itu ketahuan anak PKI atau keluarga PKI. Nah, itu disebut masuk kategori tidak berselingkuhan. Setahu saya orang itu dikeluarkan dari militer. Nah, cerita mengenai berselingkuhan ini sebenarnya berasal dari pengalaman tahun 50-an. Begini, orang-orang yang terlibat Madiun, peristiwa Madiun, itu kan peristiwa Madiun terjadi sebulan atau 2 bulan, saya sudah ingatan saya nggak begitu bagus. Itu Belanda menyerang Jogja. Lalu Pak Dirman menghimbau siapa saja itu beramai-ramai mendukung Republik melawan serangan Belanda. Saya menemukan seruan Pak Dirman itu ketika saya melakukan penelitian di negeri Belanda untuk menulis disertasi saya. Itu saya lakukan di Belanda tahun 84. Nah, akibatnya apa? Setelah Indonesia melewati KMB, ya, mula-mula namanya negara kita namanya RIS, Republik Indonesia Serikat, kemudian tahun 50 menjadi NKRI lagi.
pada aslinya Republik Indonesia itu NKRI bukan RIS. Nah, akibatnya karena tidak ada seleksi, maka bekas-bekas Madiun itu yang ikut berjuang melawan Belanda begitu saja masuk di dalam TNI. Nah, dampaknya, dan ini yang mencemaskan, orang-orang bekas PKI itu yang masuk menjadi TNI tanpa seleksi, inilah yang memainkan peranan dalam mempersiapkan Gestapo 65. Nah, ketika tahun 65 itu ada larangan kepada PKI. Tapi tidak ada seperti kata Panglima tadi, TAP MPR itu tidak ada larangan terhadap keluarga PKI. Di kemudian hari disadari bahwa keadaan seperti itu menyebabkan orang-orang anak PKI atau keluarga PKI atau apalah namanya, itu tidak membuat aman TNI. Sebab mereka menggunakan kedudukannya itu untuk mempersiapkan pengambilan kekuasaan oleh PKI. Nah, waktu itulah munculnya istilah bersih lingkungan. Nah, kita ini yang kemudian berhadapan dengan seleksi, saya pernah mengalami seleksi itu, dan saya ketawa karena disebutkan, ditanyakan juga mertua saya siapa. Nah, tentu akan dikejarkan apakah mertua saya, bapak saya, tokoh PKI, orang PKI. Kan saya tidak, karena ikut-ikut, keluarga saya tidak ikut-ikut, tapi istilah bersih lingkungan itu populer sekali waktu itu. Banyak orang yang tidak lolos karena tidak bersih lingkungan. Nah, saya kira ini dasar bagi sejumlah orang yang memprotes keputusan Panglima yang membolehkan anak-anak PKI untuk ikut seleksi. Nah, soal ini sudah dijelaskan Pak Ponto tadi. Tidak usah saya ulangi lagi. Begitu. Jadi Pak Ponto itu menjernihkan persoalan. Oke, Prof. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi ya, Prof. Salim dan juga Pak Soleman. Kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.